Pertama-tama dulu, perkenalkan nama saya Berguna dengan teman-teman saya. Nama saya Sia dari Fakultas Pendidikan. Kak, mau bertanya nih, dari semua Ca-Oca di Madura, Ca-Oca yang kakak tahu itu salah satunya apa? Salah satunya yang saya tahu itu Angoan Pote Tolang Etempong Pote Mata. Artinya itu apa? Arti dari Ca-Oca Angoan Pote Tolang Etempong Pote Mata itu dari lebih baik mati daripada menanggung malu. Pemahaman dan makna perspektif kakak Madura terkait Ca-Oca Orang Madura itu Kak sangat dipandang keras, dia tuh tidak mau harga dirinya tuh diusik sama orang lain. Orang Madura tuh tidak menyala ke orang, tapi dia tuh tidak mau diusik harga dirinya. Selanjutnya, bagaimana ya Kak kaitan Ca-Oca dalam tradisi dan cara hidup masyarakat Madura? Kalau terkaitnya memang sangat terkait sama karakter orang Madura, karena emang orang Madura itu sangat keras dalam hal harga diri. Selanjutnya Kak, kaitan Ca-Oca dalam karakter masyarakat Madura itu apa itu? Seperti yang saya bilang barusan Kak, kalau orang Madura itu sangat keras gitu karakternya. Gitu aja ya? Iya. Untuk semua kesimpulannya Ca-Oca itu bagaimana ya Kak? Kesimpulan dari Ca-Oca yang barusan itu Pak, orang Madura itu lebih baik mati daripada menanggung malu. Itu seperti halnya orang Madura itu tidak mau menanggung malu, dia tuh lebih baik mati daripada menanggung malu seumur hidup tuh. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak ya Kak atas ilmunya, dan terima kasih untuk waktunya juga. Ya. Pertama-tama dulu, perkenalkan nama saya Berguna Kak dengan nama saya. Nama saya Farah. Dari semua Ca-Oca di Madura, Ca-Oca yang kakak tahu salah satunya apa? Salah satunya yang saya tahu ini kenanga-kenangnya lakona-lakona. Itu artinya apa? Itu artinya tempatnya tempati kerjaan jangan. Makna dari masyarakat dari Ca-Oca itu gimana? Pemahaman dari orang Maduranya sendiri terkait peribahasa itu, jika memang tempatmu di situ, itu yang kamu tepati. Tapi jika memang pekerjaanmu di situ, itu yang kamu kerjakan. Bagaimana ya kaitan Ca-Oca dalam tradisi dan cara hidup masyarakat Madura itu ya? Kaitan tradisi dan cara hidup ya. Jadi kalau berkaitan dengan tradisi ini, jika kabupaten A memiliki tradisi ini, itu akan tetap dijalankan, tidak mempedulikan kabupaten lain yang memiliki tradisi berbeda. Tapi jika untuk cara hidup, pandangan hidup ya dan karakter itu, memang kalau dari peribahasa ini Madura itu menganut pendirian yang teguh. Selanjutnya, kaitan Ca-Oca dalam karakter masyarakat Madura itu bagaimana? Karakter peribahasa ini dalam masyarakat ya seperti tadi yang saya katakan bahwa orang Madura ini itu teguh pendirian. Jadi apapun yang mereka kerjakan dari awal itu akan tetap. Untuk semua kesimpulannya Ca-Oca itu bagaimana? Jadi dari Ca-Oca kenanga-kenangnya lakona-lakona ini memiliki kesimpulan yang berarti jika memang tempatmu di situ, itu yang kamu tempati. Tapi jika pekerjaanmu itu yang kamu kerjakan. Jadi tidak semena-mena kayak ini tempatmu, tapi kamu mengambil tempat orang lain. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas ilmunya dan terima kasih untuk adminnya ya Kak. Terima kasih. Berdiri nih Mbak, perkenalan dulu nama saya Berguna dengan Adidaya. Dari semua Ca-Oca
Ada beberapa yang saya tahu, di antaranya itu autan kese, bibir kese, autan nabe, bibir kese. Artinya itu kita berhutang uang ya dibayar uang, kita hutang nyawa dibayar nyawa. Jadi itu istilahnya apa ya, kayak kamu dibaikin sama orang ya kamu harus baik juga, tapi kalau kamu dijahatin sama orang ya kamu harus jahat lagi. Iya, pemahaman dan makna masyarakat menjadi pribadi tersebut. eh, Kabura itu mana ya, KOK itu sering dibawa dalam kehidupan, jadi itu bisa dikatakan orang tua. Jadi KOK itu bisa dikatakan prinsip sama juga karakteristik. Maka gimana ya Mbak kaitan bahasa dalam tradisi dan cara masyarakat? Ya menurut saya kalau cowok itu memang apa ya, diaplikasikan betul lah dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya ya kayak tadi kita dibaikin sama orang, kita misalnya dikasih uang nih sama orang, dia kita berusaha gimana kita mau dikasih juga. Jadi istilahnya adalah seperti itu. Jadi kalau kamu lihat nih orang Madura, ya pasti kayak gitu, sesuai sama cowok-cowok biasanya. Kaitan bahasa buat setiap orang kan pasti punya apa ya, karakternya masing-masing. Setiap orang kan pasti punya karakter. Jadi kalau saya pasti ada lah karakternya bisa berpaut sama cowok itu. Kayak saya nih ya, saya punya karakter, saya punya cowok yang saya pegang begini. Banyak beribu jerak kok nggak beribu itu sama kayak gitu, sama kayak yang kamu dijahatin sama orang, kamu harus lebih baik kalau bisa. Tapi kalau kamu dijahatin, itu udah lebih jahat aja. Iya. Udah kesimpulan aja. Untuk kesimpulannya apa ya? Kalau sifat dan orang Madura pasti sama sih menurut saya. Tapi kalau bukan dengan orang luar, orang Jawa, orang mana itu pasti berbeda. Itu pasti menganggap hal itu kasar. Ya. Soalnya ya nyawa dibalas nyawa gitu. Gak boleh gitu. Jadi orang Madura itu gak mau apa ya, gak mau terzolimi lah gitu. Mungkin itu saja kita dari saya. Terima kasih banyak atas ilmunya dari apa. Terima kasih. Ya. Pertama-tama dulu perkenalkan, nama saya Ferdina dengan nama kakak siapa? Maria. Dari semua cowok-cowok di peribahasa di Madura itu yang kakak tahu itu apa aja? Yang lakoni kena itu artinya apa ya kak? Yang menjadi tugasmu itu tugasmu, yang menjadi tempatmu tempatin gitu. Pemahaman makna dan perspektif masyarakat Madura terkait peribahasa itu apa ya? Kan orang semua kan pasti tahu ya kalau orang Madura itu keras itu sangat menjunjung harga diri. Jadi orang Madura itu nggak mau diusik gitu dengan jadi urusanmu masing-masing gitu loh. Gimana ya kaitan peribahasa dalam tradisi dan cara hidup masyarakat Madura? Nah, kembali yang pertanyaan pertama, kan orang Madura itu kan sangat keras terus harga diri. Jadi orang Madura itu nggak mau diusik. Jadi apapun yang ada di hidupnya itu udah jadi milik dia. Jadi nggak mau diusik oleh orang lain. Jadi kayak ada porsinya masing-masing. Jadi jangan mengusik satu sama lain, itu jangan mengusik gitu. Pertanyaan selanjutnya, kaitan peribahasa itu dalam karakter masyarakat Madura itu gimana? Dalam karakternya orang Madura kan seperti yang tadi udah aku bilang ya, itu keras kepala, kadang juga orangnya itu ya bukan marah ya, emang mungkin dari karakternya masing-masing ya. Jadi kalau ada orang yang ngurusin atau ikut campurkan urusan hidupnya itu pasti orang Madura itu pasti bilang gini, lakoni kening, jadi jangan usah ikut campur gitu.
Untuk semua kesimpulan peribahasa itu gimana ya Kak? Dari karakternya, tradisinya, terus perspektifnya, itu kesimpulannya gimana? Kalau menurut aku pribadi ya sebenarnya ya memang benar mungkin karena orang Madura dikenalnya itu keras, terus harga dirinya dijunjung tinggi, jadi orang tuh emang kan kalau orang luar emang agak sungkan ya ke orang Madura. Jadi sebenarnya kalau ke orang luar nggak gitu, tapi mungkin ke sesama Maduranya mungkin bisa juga gitu. Jadi orang Madura itu kan selain yang tadi yang keras itu, jadi apa namanya, sangat erat kaitannya sama dengan peribahasa itu. Jadi lebih baik karena adanya peribahasa itu mungkin dapat di apa, Jadi motivasi. ya dijadikan kayak kayak nggak begitu mengikut campurkan urusan orang gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas ilmunya dan waktunya ya Kak. Terima kasih Ya. untuk semuanya. Makasih. Ya sama-sama. Juga perkara dengan saya berbicara bersama para anak kita dengan saya Sanjulia. Dari semua cowok-cowok di Madura, cowok yang kakak ketahui itu ikan terkasih yang tahu itu kasepak, maka ketepak itu kasepak itu artinya bertingkat yang cepat, maka ketepak itu bertingkat yang cepat. Teman-teman makna dan perspektif masyarakat Madura terkait bidang itu jadi gini, kalau kita sepak, maka ketepak orang Madura itu terkenal dengan ada istilah. Jadi kalau misalnya kita bersama dengan orang lain, kita itu harus punya tata krama yang bagus, mulai dari kita dari bukti dan juga bisa penting banget. Terus gimana ya Kak kaitan bahasa itu dalam tradisi dan cara hidup masyarakat Madura? Kaitannya sangat erat sekali, soalnya setiap ada pertemuan seperti kalau di Madura itu sering ada acara kayak aremo. Aremo itu kayak mengundang masyarakat untuk berkumpul. Di situ kayak ada acara mantenan. Itu kan biasanya ada kayak apa ya, acara sandur gitu, acara musiknya Madura gitu. Jadi di situ benar-benar cara duduk sama cara berucapnya itu menggambarkan seorang Madura beneran gitu. Emang ada cara-caranya biar kita tuh tahu caranya menghormati orang lain gitu. Terus kaitan bahasa itu dalam karakter masyarakat Madura itu gimana? Karakter masyarakat Madura itu kan terkenal keras. Jadi ini kayaknya emang ada dengan karakter orang Madura yang keras. Jadi dia itu nggak mau kalau misalnya ada orang yang kurang sopan atau apa, dan ini memang dari semua kunjungan itu dari sifat dan orang lain tidak dari daerah yang lain gitu, tergantung juga ya. Kalau misalnya daerah lain ada setuju, ada yang tidak, tapi menurut saya sendiri saya setuju karena itu kan dampaknya juga baik. Kita kan belajar kayak cara bercengkrama dengan masyarakat, mulai dari kita cara duduk, cara berucap itu benar-benar apa ya, sangat diperhatikan gitu. Kalau ya sangat ya tata krama, kalau kata orang Madura itu atur, ya atur. Saja yang saya tanyakan mungkin terima kasih banyak atas diskusinya dan terima kasih